Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Ramadan Cahya Nugraha di channel Soal Sulit. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di volume ke-6 ya. Materinya masih sama, yaitu trigonometri. Di sini kakak sudah menyiapkan 5 soal lanjutan yang tentunya lebih menarik lagi untuk kita ulik rumus-rumusnya apa saja dan bagaimana trik untuk menyelesaikannya. Nah, di sini soal yang pertama, kita bisa lihat ada sinus alfa nilainya adalah P, sin beta adalah Q. Tentukanlah nilai dari penjumlahan sudut alfa plus beta. Nah, selanjutnya ada sudut paruh. Jika kosinus tengah A adalah akar S-1 bagi 2X, sin A-nya berapa? Lalu ada perkalian trigonometri dengan sudutnya yang bukan sudut istimewa ya. Terus ada juga sudut rangkap tan 2x, tentukanlah nilai tan x-nya berapa. Sama kita akan mempelajari bagaimana konversi di dalam trigono. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama, 1.26, yaitu jika sinus alfa adalah P, sinus beta adalah Q, tentukanlah nilai dari sin alfa plus beta. Nah, di sini tidak ada informasi. Dia ada di kuadran berapa? Jadi sinus alfa dia senilai dengan P. P di sini adalah P dibagi 1. Jadi P tinggal dibagi dengan 1 dan lalu ada sinus beta. Dia adalah Q. Q juga sama ya. Dia adalah Q dibagi dengan 1. Nah, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, teman-teman bisa langsung saja buat segitiga siku-siku. Nah, gunanya adalah untuk menentukan perbandingan nilainya itu berapa gitu. Nah, ini siku-siku. Nah, perbandingan nilainya berapa gitu ya. Nah, kita buat 2 karena di situ ada 2 sudut, yaitu alfa dan beta. Nah, jika sinus alfa adalah P per 1, jadi demi, maka sisi sampingnya adalah akar 1 kuadrat dikurangi dengan P kuadrat. Begitu. Nah, yang kedua, tentukanlah jika sinus beta adalah Q per 1, berarti sin demi. Berarti di sini ada akar 1 dikurangin Q kuadrat. Begitu. Nah, di sini teman-teman bisa mencari langsung berapa nilai dari kosinus alfa. Nah, sin demi cos sami berarti akar 1 minus P kuadrat ini tinggal teman-teman bagi dengan sisi miringnya, yaitu 1. Nah, terus juga ada kosinus beta cos sami. Berarti sampingnya adalah 1 minus Q kuadrat. 1 minus Q kuadrat tinggal dibagi dengan 1 gitu. Nah, dari sini teman-teman tinggal substitusikan aja ke soal kita, yaitu di sini ada sinus alfa plus beta. Nah, kita pindah ke slide selanjutnya. Sinus alfa plus beta. Nah, di sini rumusnya apa? Karena dia adalah penjumlahan sudut, maka nilai dari sinus alfa plus beta adalah sin alfa cos beta plus cos alfa sinus beta. Begitu. Jadi rumusnya adalah sin cos kosin. Nah, kalau sudah kita tinggal substitusikan teman-teman. Tadi sinus alfanya kita sudah tahu P nilainya. Nah, lalu kosinus betanya adalah akar 1 minus Q kuadrat kita bagi dengan 1. Nah, itu senilai dengan akar 1 minus Q kuadrat. Nah, lalu
kita jumlahkan dengan kosinus alfa, tadi juga sudah tahu, akar 1 dikurangin P kuadrat. Nah, ini kita tinggal ganti 1 minus P kuadrat. Baru sinus betanya tadi adalah Q. Nah, jadi inilah jawabannya. Jadi sin alfa plus beta dalam bentuk P dan Q. Jadi P kali 1 minus Q kuadrat ditambah Q kali akar 1 minus P kuadrat. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Gitu. Oke, cukup mudah. Nah, jadi semakin banyak kita latihan, rumus-rumusnya ini nanti akan segera kita hafalkan. Oke, gitu ya. Itu adalah soal yang pertama. Nah, kita lanjutkan lagi ke soal yang kedua, yaitu 1.27. Nah, di sini ada sudut paruh. Jika kosinus setengah A adalah akar X-1 dibagi 2X, tentukanlah nilai dari sin A. Nah, langkahnya adalah kita bisa ingat dulu rumus dari sudut paruh, teman-teman. Jadi ada sinus setengah A. Nah, dia rumusnya apa? Plus minus akar 1 dikurangin cos A dibagi dengan 2. Jadi 1 dikurangin kosinus A dibagi dengan 2. Begitu. Nah, di sini untuk cos rumusnya sebetulnya mirip dengan dia. Nah, di sini ada cos, berarti ada cos setengah A. Nah, di sini nanti tinggal teman-teman ganti sama apa? Sama plus gitu. Nah, terus bagaimana dengan tan setengah A? Nah, sebetulnya tan itu kan sin dibagi cos. Jadi tan setengah A itu adalah 1 kurangin cos A dibagi dengan 1 ditambah kosinus A. Begitu. Nah, sebetulnya rumusnya ada 5. Jadi ini bisa kita tambahkan lagi. Khusus yang tan, rumusnya ada 3. Apa saja? Dia bisa menjadi 1 dikurangin cos A dibagi dengan sinus A. Nah, ini yang sering kakak manfaatkan kalau ada soal tangan. Nah, bisa juga teman-teman memanfaatkan rumus sinus A dibagi sama 1 plus cos A. Nah, jadi ini adalah turunan rumusnya dari itu. Akar 1 min cos dibagi sama 1 plus cos. Caranya cukup sederhana, tinggal yang di dalam akar ini dikalikan dengan sekawannya. Kalau sekawannya yang bawah nanti jadi ini, sekawan yang atas nanti jadi yang ini. Nah, sekarang kita masuk kembali ke soal kita tadi. Kita punya kosinus setengah A senilai dengan ini. Nah, terus cara menyelesaikannya seperti apa? Ya, sama kayak tadi. Kita sudah mempunyai nilai dari kosinus setengah A, teman-teman. Jadi ada nilai dari kosinus setengah A yaitu akar 1 plus cos dibagi dengan 2. Tinggal kita sama dengankan akar X minus 1. Jadi ada X minus 1 dibagi dengan X. Nah, begitu. Nah, nanti pertanyaannya adalah tentukanlah sinus A-nya itu berapa, gitu ya. Oh ya, mohon maaf, ini seharusnya dia itu bukan min ya, teman-teman ya, karena di sini lancip plus ya. Mohon maaf, aku ganti soalnya. Jadi di sini ada X plus 1 dibagi sama 2X. Nah, ini plus. Nah, begitu. Lalu, kedua ruasnya tinggal teman-teman kuadratin aja. Gunanya adalah untuk menghilangkan akarnya. Nah, jadi soal yang ruas kiri sekarang hanya tinggal 1 ditambah kosinus A per 2 sama dengan
masih ada X plus 1 dibagi sama 2X. Nah, ini kurang angka 2-nya tadi. Nah, oleh karena kedua ruasnya sama-sama dibagi 2, bisa teman-teman kaliin 2 aja. Jadi nanti si 2-nya ini hilang. Nah, berarti yang ruas kiri tinggal 1 plus cos A sama dengan X bagi X itu 1 ditambah 1 per X. 1 per X. Nah, di sini satunya coret, sehingga kita peroleh kosinus A nilainya adalah 1/X. Gitu. Nah, akhirnya kita sudah mendapatkan nilai dari kosinus A-nya berapa, yaitu 1/X. Padahal tadi kita ditanya tentukanlah nilai dari sinus A. Dengan memanfaatkan segitiga siku-siku, kita akan mendapatkan berapa itu nilai dari si sinus A-nya. Nah, berarti kita tinggal buat segitiga siku-siku. Di sini adalah si A. Cos rumusnya apa? Sami, samping per miring. Nah, sehingga untuk sisi depannya adalah akar. Kita tinggal buat Pitagoras ya. X kuadrat tinggal dikurangkan dengan 1 kuadrat. Nah, padahal tadi pertanyaannya apa? Tentukanlah nilai dari sinus A. Nah, sin rumusnya adalah demi. Berarti jawabannya adalah akar X kuadrat dikurangin 1, tinggal kalian bagi dengan sisi miringnya, yaitu siapa? Yaitu si X. Nah, cuma sepertinya di opsi dia mintanya harus dijadiin akar ya. Nah, berarti kalau kita jadiin akar, ini X kuadrat min 1 per, oh ya, berarti kalau dijadiin akar semuanya jadi akar. Yang atas X kuadrat dikurangin 1 per X-nya menjadi X kuadrat. Nah, sehingga kalau kita lihat dari opsinya tadi, jawaban yang tepat adalah yang A. Begitu. Oke ya, itu adalah sudut paruh. Jadi rumusnya ada 3 aslinya, cuma khusus tangan dia rumusnya ada sebanyak 3 jenis gitu. Oke ya, semoga cukup mudah untuk difahami. Oke, kita lanjut lagi ke soal 1.28. Ini adalah perkalian sudut, perkalian trigonometri yang sudutnya bukan sudut yang istimewa ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita tinggal ingat lagi rumus yang mungkin ada di volume yang sebelumnya. Yang sin plus sin 2, sin cos, sin min sin 2, cosin, cos plus cos 2, cos cos. Nah, itu yang kita pakai. Nah, kita biasakan rumusnya itu kan harus 2 cos cos. Nah, jadi teman-teman bisa kalikan atas bawah dengan angka 2. Karena rumusnya harus 2 cos cos. Nah, lalu teman-teman bisa biasakan sudut yang terbesar, letaknya itu harus ada di depan. Jadi harus 2 cos cos. Nah, maka pembilangnya masih ada 2 cos 10. Yang bawah jadinya 2 cos 50. Cos 40. Nah, jadi 2 cos cos. Nah, apa rumusnya 2 cos cos? Dia adalah cos plus cos. Sehingga di sini ada 2 cos 10. Di sini ada cos plus cos. Nah, teman-teman tinggal jumlahkan tanpa membagi 2 ya. Jadi tinggal 50 plus 40 plus cos
50 dikurangi sama 40. Begitu. Cos plus cos 2 cos. Nah, jadi kalau dimulai dari perkalian, maka nanti sudutnya tidak usah dibagi 2. Jadi dia hanya dijumlahkan aja untuk yang depan, yang belakang hanya tinggal dikurangkan. Kesimpulannya masih ada 2 cos 10 per cos 90 itu 0, ditambah dengan cosinus 50 kurangi 40 itu 10. Dan 0 ditambah cos 10 kan cos 10. Nah, karena atas bawah sama-sama punya cos 10, sehingga bisa dicoret. Kesimpulannya jawabannya adalah 2. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Begitu. Ya. Jadi dihafalkan dulu rumusnya, lalu kita bisa latihan dengan soal-soal yang bentuknya sudah jelas nih. Kalau dia ada perkalian trigono dan cocok dengan rumus tadi yang sin plus sin, sin min sin, cos plus cos, kayak begitu. Nanti kita tinggal substitusikan aja ke rumus tadi. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Masih ada 2 soal lagi. Soal selanjutnya 1.29. Oke, jika kita punya sudut rangkap, sudut kelipatan 2, tan 2x nilainya adalah 2 dan dia bilang ada di kuadran 1, tentukanlah nilai dari tangen x. Nah, bagaimana caranya? Khusus untuk sudut rangkap, nah ini teman-teman bisa ingat kembali rumusnya. Jadi ada sin 2x. Rumusnya adalah 2 sin cos. Jadi 2 sin x cos x. Nah, yang kedua adalah cos 2x. Nah, cos 2x rumusnya ada 3. Yang pertama adalah cos kuadrat dikurangin sin kuadrat. Lalu ada juga 2 cos kuadrat dikurangin 1. Lalu ada juga 1 minus 2 sin kuadrat. Nah, khusus tan 2x, rumusnya hanya ada 1. Apa rumus dari tan 2x? Dia adalah 2 tan x per 1 minus tan kuadrat x. Begitu rumusnya. Nah, sekarang kita akan coba menyelesaikan soal tersebut. Dan pertanyaannya adalah, berapa nilai dari tangen x? Nah, oleh karena tan 2x tadi kita sudah punya rumusnya yaitu 2 tan x per 1 min tan kuadrat x, tinggal kita sama denganin aja dengan 2. Begitu. Nah, karena kedua ruas ada angka 2, berarti bisa dicoret atau sama-sama dibagi 2 oleh kedua ruasnya. Kita kali silang, berarti tan x-nya adalah 1 dikurangi tan kuadrat x. Nah, pindah kiri, berarti masih ada tan kuadrat x ditambah tan x kurangin 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita akan mencoba ngefaktorin tan kuadrat x plus tan x dikurangin 1 itu berapa. Nah, padahal di sini kalau kita tulis ulang, koefisien dari tan kuadrat itu kan 1. Jadi 1 kali tan kuadrat x plus 1 kali tan x dikurangin 1 sama dengan 0. Sehingga teman-teman bisa tahu ini adalah si A, ini adalah si B, ini adalah si C. Nah, ini sepertinya kita harus memanfaatkan rumus ABC untuk menentukan akar-akarnya ya. Jadi akar-akarnya itu berapa? Nah, dengan memanfaatkan rumus kuadrat, maka kita akan mendapatkan nilai dari tan X1 dan X2. Jadi nilai tangennya ini nanti akan ada sebanyak 2 jenis. Nah, rumusnya apa? Jadi anggap aja kayak rumus kuadrat, yaitu minus B
plus minus akar B kuadrat minus 4, A-nya 1, C-nya min 1, dibagi sama 2A, berarti 2 kali 1. Jadi minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi sama 2 kali A. Kesimpulannya, jawabannya adalah minus 1 plus minus berapa itu? 1 dikurangi 4 kali minus 1. Berarti 1 tambah 4 ya. Berarti dia adalah akar 5 dibagi 2. Nah, sehingga dari sini kita temukan dua jawaban nilai tangen. Yang pertama adalah tan X1 nilainya adalah setengah dari min 1 ditambah akar 5. Atau yang kedua, kita ambil yang negatifnya. Jadi tan X2 adalah setengah min 1 minus akar 5. Nah, itu jawabannya. Jadi aslinya jawabannya ada dua jenis, cuma yang ada di opsi yang mana gitu. Jadi setengah akar 5 min 1. Ternyata jawaban yang tepat adalah yang A, begitu. Nah, jadi jika dia berbentuk persamaan kuadrat, maka jawabannya itu akan selalu ada dua jenis, teman-teman. Jadi pasti akan selalu ada dua jenis nilai yang memenuhi gitu. Nah, jadi yang perlu diingat ada rumus-rumus dari sudut rangkap, ini bisa dihafalin. Dan ini sangat digunakan ya di kelas 12 untuk penyelesaian seperti soal limit, turunan, seperti itu. Oke ya, semoga cukup mudah difahami untuk soal yang nomor 4 ini. Dan terakhir untuk pembahasan kita hari ini, nah, kakak masih ada soal 1.30. Jika A plus B plus C nilainya adalah 180 derajat, tentukanlah bentuk lain dari sin setengah dari B plus C. Nah, ini adalah soal konversi. Nah, karena memang banyak sekali soal konversi yang digunakan ketika ketemu soal-soal trigonometri ya. Nah, langkahnya sebetulnya cukup sederhana. Kita manfaatkan ini. A plus B plus C 180. Nah, biasanya soal juga ngasih taunya tidak seperti ini aja. Pada suatu segitiga ABC, nah itu setara dengan bilang total sudut A plus B plus C-nya adalah 180 derajat gitu. Jadi A ditambah B ditambah C sama dengan 180 derajat. Pertanyaannya cukup jelas. Di sini butuhnya adalah setengah B plus C. Jadi kita cari dulu B plus C-nya itu berapa. Dia adalah 180 derajat dikurangin dengan A. Nah, karena di sini butuhnya adalah setengah B plus C, maka kedua ruas teman-teman bisa bagi dengan 2. Jadi setengah B plus C adalah, nah ini dibagi 2. 90 dikurangi setengahnya si A. Nah, karena di sini kita membutuhkannya adalah sin, maka kedua ruasnya teman-teman bisa kasih fungsi sin. Jadi sin setengah B plus C yang kita cari yaitu setara dengan sin 90 dikurangin setengah A. Nah, dengan memanfaatkan rumus konversi, jadi teman-teman yang masih belum begitu lancar tentang konversi mungkin bisa dilihat materi trigono yang sudah kakak upload. Lihat aja di volume sebelumnya. Caranya adalah jika trigono apapun ya, di sini adanya sin, memanfaatkan konversi 90 derajat, maka sinusnya akan berubah. Aslinya dia itu adalah penjumlahan sudut aslinya. Cuma kita bisa memanfaatkan rumus yang lebih cepat lagi, namanya yaitu konversi dengan cara apapun trigono, kalau pakai 90 dia berubah. Sin berubahnya menjadi
Oke, mohon maaf ada sedikit gangguan. Oke, dilanjut lagi. Tadi ada sin kalau memanfaatkan 90 derajat, maka dia akan menjadi cos. Jadi cosinus setengah A. Jadi apapun trigono, kalau pakai 90 dia berubah menjadi kalau sin berubah menjadi cos, kalau cos jadi sin. Kalau tan jadi kotan, kotan jadi tan. Kalau sek jadi kosek, berarti kosek menjadi sek. Nah, sehingga jawaban yang tepat untuk soal kita ini adalah cosinus setengah A. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A ya. Nah, inilah soal-soal yang ada di volume ke-6. Dan ini kakak akan masih lanjutkan lagi untuk soal-soal jenis-jenis selanjutnya. Masih banyak sekali jenisan soalnya. Nah, di pertemuan kita mungkin selanjutnya ya. Nah, kakak sudah siapkan kembali untuk soal di volume ke-7. Nah, di sini soalnya lumayan cukup menarik. Jadi nanti ada sudut penjumlahan dari trigono dan mungkin yang agak sulit yaitu di soal yang nomor 132, 133 ini ya. 34 sama 35 juga lumayan tricky. Jadi nantikan di volume ke-7. Nanti akan kakak coba bahas satu persatu bagaimana cara menyelesaikan soal-soal tersebut. Oke, kakak kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjutin lagi di volume-volume yang selanjutnya. Jika teman-teman suka dari latihan-latihan dan pembahasan dari yang kakak bahas, bisa di-share ke teman-temannya. Siapa tahu membutuhkan pembahasan yang modelannya seperti ini. Dan jikalau teman-teman ada soal-soal yang ingin ditanyakan, boleh dicantumkan di kolom komentar dari berbagai platform yang kakak sudah siapkan. Oke, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.